Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore dan malam kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Kompilasi Bapak Nurjaya Eskom Mkom dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nathan Sanjaya dengan NIM 231011 402892 dengan kode kelas 06 TPLP 014. Oke, di video kali ini saya ingin mempresentasikan proyek tugas besar teknik kompilasi saya, yaitu membuat compiler mini bernama Betawi Script. Oke, biar lebih gampang kita jelaskan dulu apa sih itu compiler mini. Compiler itu sebenarnya cuma penerjemah. Tugasnya adalah menerjemahkan bahasa pemrograman Betawi Script yang kita tulis memakai kosakata bahasa Betawi sehari-hari menjadi kode JavaScript yang dimengerti sama komputer. Di video kali ini kita bakal bedah berdasarkan secara singkat kode-kodenya. Mungkin bisa kita lihat di sini. Di sini dalam folder ini kita ada file CSS, yaitu untuk styling web yang tadi kita buat. Ada src. Nah, ini adalah inti dari compilernya. Di sini adalah sistem berjalannya dari sini. Dan indeks HTML ini untuk tampilan tadi webnya. Mungkin langsung saja kita ke desain bahasanya ya, teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan desain bahasa, yaitu bikin untuk deklarasi variabel, tetap untuk konstanta, kalau dan kagak tuh untuk if dan else, selama atau muter tuh untuk while dan for, fungsi itu untuk function, balikin itu untuk return, benar atau salah itu untuk true dan false, kosong untuk null, berhenti untuk break, lanjut untuk continue. Nah, kita ada beberapa fungsi bawaan seperti omong untuk fungsi print, tanya untuk fungsi input, ppiajang untuk fungsi length, dan tipe untuk fungsi type of, dan angkian untuk parse in, dan desimalin untuk parse float. Dan kita ada beberapa operator, dan untuk logika AND atau untuk logika OR, dan bukan untuk logika NOT. Untuk tambah, kurang, atau kali dan bagi itu masih sama, dan sama dengan masih sama. Oke, mungkin sekarang langsung kita aja bedah kodenya aja secara singkat ya. Yang inti-intinya saja. Pertama kita ke Lexer dulu, karena ini itu pertamanya. Nah, ini untuk Lexer tuh tugasnya sangat sederhana. Dia tuh tugasnya untuk memotong-motong kode program yang kita buat menjadi bagian kata terkecil yang disebut token. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini ada token. Token ada di sini, bisa dilihat ada bikin, tetap, kalau, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita jelaskan di inti programnya saja di baris 3. Oke, dikit ada fungsi tokenize nih. Nah, ini merupakan tempat kita untuk mendaftarkan kata kunci bahasa Betawi kita biar dikenali komputer. Nah, di sini adalah fungsi untuk tokenize untuk bisa dibaca oleh komputer. Lanjut lagi, ada di 206. Nah, di scan number. Pada scan number untuk mengenali jenis datanya, dan pada baris scan string untuk mengenali jenis datanya juga. Jadi Lexer ini sebenarnya intinya itu untuk bertugas menjaga dan memotong kata. Jadi ini adalah tahap awal untuk membuat si compiler mininya. Oke, mungkin kita lanjut ke parse tree ya. Step selanjutnya. Mungkin kita langsung skip aja ini ke bagian intinya saja. Oke, ini parse statement itu untuk yang menebak nih, fungsi parse statement ini untuk menebak jenis perintah di setiap baris. Lanjut ke, nah, parse
parser validation ini untuk dia itu dapat memastikan bahwa susunan deklarasi variabel harus akurat. Ada keyword bikin, nama variabel, tanda, nilai, di akhirnya bisa ditandai dengan titik koma. Lanjut. Nah, di sini ada parser FSTM untuk menyusun struktur logika. Kalau ada if, else agar tercatat dengan benar. Nah, jadi di sini tuh parser tuh fokus untuk memvalidasi susunan dan struktur tulisan kode kita. Jadi setelah tadi awal-awal kita menulis kode-kodenya, dia akan memvalidasi yang sudah ada. Next kita ke ast.js. Nah, jadi ast itu tugasnya untuk merangkum pohon parser tree yang gemuk menjadi abstrak yang jauh lebih bersih. Mungkin kita bahas program utamanya, yaitu transform node ini. Transform ini untuk menyeleksi jenis node. Jadi yang tadi banyak gitu ditransformasi menjadi lebih dikit. Lanjut ke Nah, ini dan untuk fungsi transform ini node kita tuh membuang simbol tak penting seperti dan, titik koma. Kita cuma mengambil intinya saja, yaitu nama variabel, status, konstanta, dan nilainya. Jadi ast ini itu membuat representasi kode kita jadi lebih ringkas dan logis. Lanjut kita ke semantic analysis. Nah, tahap keempat tuh ada semantic analysis. Kalau parser tadi tuh cuma ngecek struktur penulisan. Nah, pada bagian semantic analyzer ini bertugas untuk mengecek makna dari kode tersebut. Inti kodenya tuh ada di bagian 19 ini sampai 131. Nah, itu untuk mencatat semua variabel yang dibuat. Kalau ada variabel yang dipakai sebelum dibikin atau ada variabel kembar, dideklarasikan ulang. Jika ada deteksi error dan jika ada deteksi error, lanjut pada barisan 7. Nah, pada bagian if analysis statement node ini untuk dilakukan tipe checking. Contohnya pada operasi matematika yang dikurang atau dikali, hanya boleh dilakukan pada angka jika kita boleh mengoperasikan teks dengan angka. Jadi tugas dari semantic analysis itu untuk memastikan logika jalannya program itu benar. Oke, lanjut ke optimizer.js. Nah, tahap kelima itu adalah kode optimizer. Itu tugasnya untuk memodifikasi ast yang sudah kita buat tadi agar kodenya berjalan lebih cepat dan lebih hemat memori ya. Ada 4 teknik optimasi ya inti yang kita lakukan, yaitu constant folding. Di sini kita mau ke constant folding di nih. Constant folding itu untuk menghitung ekspresi matematika tetap secara compile. Contohnya 3 tambah 4 langsung dihitung jadi 3 menjadi 7. Yang lanjut, jadi intinya tuh optimizer ini tuh untuk membuat kode akhir perjalanan sangat efisien. Jadi dia untuk mengoptimasi compiler mini kita agar lebih efisien. Oke, lanjut kita ke kode generator. Oke. Nah, pada code generator ini tugasnya untuk menerjemahkan ast yang sudah optimal tadi menjadi kode JavaScript. Jadi setelah semuanya berjalan sesuai urutan, dia akan menampilkan output dari program yang kita buat. Jadi intinya tuh hasil dari generator ini adalah kode JavaScript murni yang sudah dijalankan tapi menggunakan bahasa Betawi. Mungkin kita langsung aja ya ke demo
ke demo aplikasinya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Di layar antar muka IDE ini nih, ini dirancang untuk sangat informatif ya teman-teman, untuk memvisualisasikan seluruh pipeline kompilasi secara real time. Nah, di bagian atas ini ada tombol compile and run dan ada clear. Ada sidebar contoh program juga di sini yang sudah dibuat. Di tengah-tengahnya ada pipeline bar nih, bisa dilihat ada urutan dari lexer, parser, AST3, semantic, optimizer, code gen, dan execution. Dan di sini kita juga bisa nambahkan, misalnya kita membuat program baru, kita bisa nambahkan saja di sini, dan ada code editornya juga. Mungkin pertama-tama kita coba dulu ini program Hello World. Coba kita jalankan dulu. Nah, ya sudah dijalankan teman-teman. Bisa dilihat ini ada lexernya, bisa ketahuan ada berapa token, ada berapa keyword, ada berapa identifier, ada berapa operator, string, dan function. Bisa dilihat semuanya sudah jelas. Ada, dan juga ada table parser tree-nya juga. Dan table AST ini itu jauh lebih ringkas. Di bawahnya juga ada ast.json. Nah, ini untuk diproses ke tahap selanjutnya. Lanjutnya ke tahap semantic. Nah, bisa kita lihat di sini untuk menampilkan status analisa makna kode. Di sini tertulis analisa semantik beres, kagak ada masalah. Jika ada masalah dia akan error ya teman-teman. Ada optimizer juga. Nah, kalau optimizer sudah berjalan dengan tidak ada kesalahan, dia akan memberikan kita kagak ada optimasi yang dilakukan, kode sudah optimal. Nah, selanjutnya ke code gen. Disinilah keajaiban terjadi. Nah, kode BetaWScript ini kita diterjemahkan menjadi JavaScript standar. Misal let pesan dan konsol log pesan, tersedia juga simbol copy untuk menyalin kode JavaScript ini. Nah, ini bisa kita copy untuk menyalin kode JavaScript-nya. Jadi dari Betawilang kita bisa langsung ubah dia menjadi JavaScript. Gitu, teman-teman. Dan langsung eksekusi. Nah, ini ada outputnya. Halo Bang, selamat datang di BetawiScript. Ayo dari Betawi cuy. Gitu aja eksekusinya. Kita mungkin lanjut ke beberapa contoh lagi. Nah, kita buat ke contoh variabel tipe data. Nah, ini untuk mendemonstrasikan penanganan berbagai tipe data dan tabel simbol. Program ini menggunakan variabel teks, angka bulat, angka desimal, boolean benar, konstanta, tetepi, dan tipe data array hobi. Setelah dikompil dan run, program berhasil menampilkan semua data tersebut di tab eksekusi. Langsung saja kita coba run dulu ya. Nah, ini sama seperti tadi. Ini akan ketahuan ada berapa token, ada keyword, identifier, operator, string, number, dan boolean. Dan parser tree juga sudah tampil. Seperti ini parser tree-nya. Sudah urut semua, dan ST-nya juga sama seperti tadi. Dan semantiknya juga nggak ada yang error, aman. Di bagian optimizer juga sudah oke semua. Optimasi dilakukan, Pi ini menjadi lebih optimal. Kode gen. Nah, di sini telah dirubah menjadi kode JavaScript juga. Dan eksekusinya. Nah, ini langsung ada juga eksekusinya. Nah, kita akan mencoba kondisi lain, yaitu mungkin kita membuat aplikasinya. Contoh membuat aplikasinya ya, kita bikin kalkulator saudaranya sudah saya buat programnya. Ini jadi dari bahasa JavaScript
kita tulis aja pakai, misalnya kita bingung pakai bahasa Inggris, kita bisa ubahnya menjadi bahasa Betawi ya teman-teman, jadi lebih mudah dimengerti mungkin bagi orang-orang Betawi. Nah, di sini kita lihat tokennya juga sama seperti tadi dan tidak ada error lagi, aman. Di sini juga AST semantik pun udah tampil semua. Optimizer nih, ada beberapa optimizer dan tidak ada yang error, aman. Kode gen juga sudah aman dari bahasa Betawi. Ini kita copy dan kita bisa langsung run di bahasa JavaScript juga tanpa ada masalah dan langsung kita eksekusi. Nah, ini dieksekusi kan pertama 15 ditambah 4 19, A kurang B 15 kurang 4 11, terus 15 dikali 4 sama dengan 60 dan 15 dibagi 4 sama dengan 75, 3,75. Oke, mungkin segitu aja sih teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Nah, oke, sekian itu presentasi proyek compiler Betawi Script dari saya. Seluruh pipeline kompilasi dari awal hingga akhir berhasil dibangun secara mandiri dan berjalan mulus dan murni di web. Jadi tampilannya sudah bukan terminal lagi, jadi bisa dibilang nih lebih user friendly lah. Nah, misalnya kalian ingin coba download dan jalankan sendiri, bisa langsung cek di deskripsi, ada link GitHub-nya. Kalian bisa langsung copy saja dan langsung dijalankan, dan di sini juga ada panduannya untuk kalian yang ingin menjalankannya di sini. Jadi kalian tinggal install saja dan langsung menjalankannya di komputer kalian masing-masing, dan mungkin misalnya kalian ada ingin menambahkan token atau apa, bisa kalian tambahkan sendiri. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.